Kelangkaan oksigen di sejumlah kota di Indonesia masih terjadi menyusul lonjakan kasus positif COVID-19 yang terus bertambah. Belakangan, teknik proning menjadi banyak diperbincangkan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan di tengah langkanya oksigen. Namun, benarkah teknik ini dapat menyiasati kebutuhan oksigen pada pasien COVID-19? Sebelumnya diketahui pada 10 Mei 2021 lalu, pemerintah Indonesia menyumbangkan 1.400 tabung oksigen ke India sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti luput dari prediksi, 2 bulan berikutnya di awal bulan Juli, pemerintah Indonesia justru harus memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat karena angka positif yang terus melonjak. Saat ini, baik tabung oksigen maupun oksigen isi ulang semakin sulit dicari. Jikapun ada, kemungkinan harganya sudah mengalami kenaikan. Sejatinya, kekurangan oksigen dalam darah dalam dunia kesehatan disebut dengan hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana kadar oksigen dalam darah di bawah standar 95%. Saya akan kasih sedikit gambaran ya. Jadi sebenarnya oksigen itu adalah terapi yang tidak hanya dibutuhkan untuk pasien COVID saja. Jadi ada banyak kondisi-kondisi di mana pada terapinya pasien itu membutuhkan juga support oksigen ya. Jadi contohnya misalnya paling sering atau yang paling sering kita dengar saat ini adalah kalau pasien datang dengan kondisi hipoksia atau kadar oksigen di dalam darahnya turun. Nah, ini salah satunya pada pasien COVID gitu ya. Walaupun ada banyak penyakit paru lain juga yang bisa menyebabkan keadaan hipoksia ini. Menurut keterangan dokter, hipoksia terdiri dari kondisi ringan, sedang, dan juga berat. Bagi pasien hipoksia ringan dan sedang, biasanya diberikan terapi oksigen sebanyak 3 liter per menit. Yes, penggunaan oksigen cair atau liquid oksigen ada aturannya guys. Bahkan sebaiknya juga diawasi oleh nakes. Sebab kelebihan oksigen pada tubuh justru bisa memicu keracunan yang berakibat fatal pada organ tubuh. Maka dari itu, bagi pasien isoman yang memiliki gejala ringan hingga sedang, dapat memanfaatkan teknik proning untuk meningkatkan saturasi. Proning position merupakan teknik di mana pasien ditempatkan dalam posisi telungkup atau tengkurap. Teknik dilakukan dengan bantuan bantal yang ditaruh pada bawah tulang leher, area perut bawah, dan kaki bawah. Posisi telungkup bisa dilakukan selama 30 menit sampai 2 jam sesuai dengan kebutuhan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan posisi berbaring menyamping dan duduk. Dokter menyebut semakin banyak melakukan teknik ini semakin baik bagi pasien dan idealnya dilakukan 3-4 kali dalam sehari. Nah, setelah dibandingkan kadar oksigen sebelum dilakukan prone position dan sesudah dilakukan prone position, pada beberapa pasien menurut penelitian ternyata lebih tinggi pada pasien yang setelah dilakukan prone position. Gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai pada penelitiannya itu ternyata angkanya kadar saturasi itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang sudah dilakukan prone position, karena ternyata pada posisi pronasi atau prone position ini kondisi paru-paru itu terjadi peningkatan ventilasi paru-paru, sehingga kadar perfusi di paru atau pertukaran oksigen di paru itu menjadi lebih baik. Kemudian terjadi pemerataan distribusi juga pada volume paru, sehingga terjadi tekanan yang lebih merata juga. Nah, dan juga pada posisi prone atau pada posisi telungkup ini, kita menurunkan desakan paru oleh organ-organ yang ada di dalam perut, sehingga harapannya kan parunya perkembangannya mengembangnya bisa lebih baik. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini diharapkan pengisian paru atau inflasi paru itu bisa lebih baik, sehingga yang diharapkan outcome-nya kadar saturasi oksigen pasien, terutama pasien-pasien COVID, itu bisa lebih baik setelah dilakukan prone posisi. Namun perlu diperhatikan bahwasannya teknik proning bukanlah pengganti kebutuhan oksigen pada pasien. Sejatinya, pasien dengan kondisi berat tetap memerlukan terapi oksigen yang dikombinasi dengan teknik proning. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.